hari Selasa tanggal 4 April 2023. Yang saya hormati, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Bapak Ainur Hasan, AP dan FSI. Yang saya hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Ibu Iin Supriyalin SPD. Yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Bapak Dr. Nanang Wardana SEMM, dan Ibu Dr. Hajah Siti Sadiah Yudingsi MPD. Dan yang saya hormati Ibu Bapak peserta kegiatan Rapat Koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 yang terdiri dari para pengawas pembina, jenjang SLB, SMK, dan SMA, serta para kepala sekolah ataupun yang mewakili. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada para arsiparis di Satuan Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah kita berhak mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan kesempatan usia dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa melaksanakan tugas di bulan suci Ramadan ini. Untuk kaum muslimin, selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah selama bulan puasa ini dan kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di masa yang akan datang. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat kerja kali ini adalah edisi keempat dan seri kedua selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Demi kelancaran kegiatan ini dan menambah berkah kegiatan ini, marilah kita berdoa yang akan disampaikan oleh Bapak Jujun Jatika di staf dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk kesempatannya dipersilakan. Terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti kegiatan rapat kerja di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal afwan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw ta'na waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jujun yang sudah menyampaikan doanya. Semoga doa-doa yang disepanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ibadah bagi kita semua. Amin. 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 Bu Bapak melihat kondisi situasi saat ini yang kadang-kadang menjadi terbelah, pemikiran kita menjadi dua, di mana kondisi di mana saat ini Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Akan tetapi saya yakin bahwa Indonesia masih tetap persatuan dan kesatuannya masih erat. Untuk menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya agar tertanam jiwa persatuan dan kesatuan. Untuk lagu Indonesia Raya, hadirin untuk sikap sempurna dan dipersilakan.
Terima kasih, dan saya yakin lagu kebangsaan kita masih sama, yaitu Indonesia Raya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk sesi berikutnya adalah arahan dari dan informasi dari analis kebijakan ahli muda, yaitu Bapak Dr. Nanang Wardana, SEMM, selaku Koordinator Bidang SMA dan SLB. Untuk waktu dipersilakan. Belum masuk sepertinya Pak Eman. Oh, siap Bu. Sambil menunggu Pak Dr. Nanang, mungkin izin Bu Yuyun dan Bu Kasubagteo dan Kepala Cabang, ada beberapa informasi yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Bisa Septian ditampilkan. Ada beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di jenjang SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Mohon Septian atau Putra. Pak Eman, Pak Nanang hadir. Oh ya, silakan Pak Nanang, kita Ya. ke Pak Nanang dulu. Silakan Pak. Udah mulai, Pak Eman? Silakan Pak, udah siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya dilarang jadi narasumber, jadi harus memberikan beberapa informasi terutama untuk sekolah swasta. Singkat saja, satu, ada 24 SMA tuh yang belum mengupdate izin memimpin, Pak. Yang swasta coba dilihat lagi, karena itu kekhawatiran ada pergantian nanti spesimen tanda tangan di bank rujukan, sehingga bantuan nanti tidak masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Itu mungkin yang perlu segera diurus, segera dibetulkan atau diperbaharui ke cabang dinas secepatnya. Kemudian hal yang kedua, kita sudah menyampaikan pendataan terkait penelusuran lulusan yang SNBP itu. Beberapa sekolah belum mengisi, mohon secepatnya, karena nanti mungkin akan menyusul pada jalur penerimaan mahasiswa baru yang lainnya, sehingga kita akan melihat pemetaan beberapa sekolah yang sudah bisa masuk dari jalur itu. Itu mungkin yang informasi yang kedua. Kemudian juga satu lagi sebentar, jadi ada beberapa informasi juga, kita akan menyampaikan juga pendataan untuk sekolah penggerak dan guru penggerak. Karena selama ini data dari sekolah belum bisa sebetulnya kita penuhi, karena terdiri dari beberapa angkatan, belum kita updatein juga. Itu. Dan terakhir, terutama untuk sekolah swasta yang belum memiliki izin operasional ini Pak, karena kita akan ke depan akan mengeluarkan ijazah untuk kelulusan, terutama yang masih induksi, artinya belum bisa menandatangani ijazah di sekolah masing-masing, diyakinkan jadi jumlah lulusan berapa, jangan sampai nanti kekurangan belangko ijazah. Dari sekarang, dari data US-nya mungkin ya, Bapak dan Ibu, nanti diinduksinya ke sekolah mana, dan belum bisa menandatangani ijazah sebelum izin operasional muncul. Artinya masih menginduk ke sekolah yang Bapak Ibu cari sendiri gitu. Artinya dari mulai sekarang
Mau dikemanakan tuh anak yang sampai kelas 12 belum tuntas izin operasionalnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, beberapa informasi untuk rapat kerja hari ini. Mohon segera ditindaklanjuti karena ini hal yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak menambahkan tadi akan saya sampaikan menyambung informasi yang dari Bapak. Ya, Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan di jenjang SMA dan SLB. Yang pertama adalah pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret kami mengikuti uji coba soal akademis dari Puspenjar, yaitu untuk tahap 3 berbasis komputer untuk SMA, SMK di Kota Bandung dengan moda semi online. Beberapa sekolah menjadi sampling yang ditunjuk langsung oleh Puspenjar. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, bertujuan untuk mengetahui tahapan ataupun soal-soal yang sudah dibuat oleh Pusmenjar. Kami dari cabang dinas dan Pusmenjar mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, proktor, teknisi, ataupun koordinator tes di sekolah yang menjadi sampling untuk pelaksanaan ini. Juga kami dibantu oleh tim helpdesk dari Kota Bandung, yaitu dari SMA 23, SMK 6, SMK 3, dan SMA 5. Ini dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret. Berikutnya, berkaitan dengan OSN, kami berdasarkan data yang ada di akun Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, kebetulan kemarin berbarengan dengan uji coba, alhamdulillah para proktor dapat melakukan simulasi dan sinkronisasi data. Untuk Kota Bandung terdiri dari 89 sekolah, SMA-nya 27 untuk negeri, SMA-nya swasta 62 sekolah. Untuk Kota Cimahi sendiri, seluruh SMA negeri berpartisipasi dan untuk SMA swasta hanya 4 sekolah. Kami mohon doanya agar siswa-siswa yang ikut dalam pelaksanaan OSN ini dapat menjadikan wakil ataupun berpartisipasi langsung di tingkat provinsi ataupun nasional dan memperoleh prestasi yang lebih baik lagi dan yang gemilang. Itu yang dari persiapan dan pelaksanaan OSN. Yang berikutnya, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 tadi menyambung dari Pak Nanang telah memberikan edaran tentang data kelulusan dan surat kelulusan SMA tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dengan surat edaran nomor 2162-8 PK 0303 Cadistik Wilayah 7 2023. Di mana pada pasal 6 ayat 4 bahwa satuan pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan dan tidak memberikan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apapun. Mohon Pak Kepala Cabang mungkin bisa mempertegas agar siswa-siswa di wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi dapat menerima haknya, yaitu ijazah. Kita mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun politik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya selaku pengelola dari pendistribusian ijazah berharap tidak ada ekses ataupun terjadi kendala dalam pendistribusian ijazah. Untuk satuan pendidikan, tadi menyambung dari Pak Nanang juga, diharapkan sudah mengisi data lulusan melalui link yang sudah kita sampaikan melalui surat tersebut, paling lambat 10 April. Kita berharap nanti menjelang cuti Lebaran, Bapak Ibu tidak kami ganggu lagi untuk permintaan data mengenai kelulusan. Jadi diharapkan sebelum tanggal 10 bisa tuntas. Setelah Ibu Bapak melakukan atau menerima
ijazah, nanti kita juga masih menunggu berita resmi dari bidang tentang pendistribusian ijazah. Diharapkan Ibu Bapak Kepala Sekolah bisa melaporkan format penandausahaan belangko ijazah dalam bentuk Excel melalui tautan yang sudah kami kirim melalui surat tersebut. Paling lambat di bulan Oktober 2023. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk data kelulusan ada di surat tersebut kami hanya meminta jumlah siswa kelas 12 yang lulus dan tidak lulus. Baik, slide berikutnya. Nah, ini di lampiran 1 kami hanya meminta data kelulusannya aja. Tinggal diintrikan di link tersebut dan bentuk pernyataan ataupun surat resminya bisa diupload di link tersebut. Nah, ini nanti untuk lampiran 3 adalah laporan penatausahaan nanti di bulan Oktober. Jadi diharapkan di sini nama siswa dan kode ijazah tertulis di sini supaya mempermudah kami dalam pengecekan. Yang berikutnya adalah di lampiran 2 yaitu surat keterangan lulus untuk jenjang SMA seperti ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu para kepala sekolah menerbitkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Baik, berikutnya adalah tadi menyambung lagi dari Pak Nanang, yaitu data siswa lulus SNBP. Untuk pengambilan data pada tanggal 4 bulan 4 2023 pukul 6.06.40 menit, jumlah sekolah yang sudah menginput Pak Nanang untuk SMA negeri 33 sudah lengkap mengisi semua, SMA swasta baru 99, SMK negeri 19 sudah lengkap semua mengisi, SMK swasta 71, dan SLB negeri 1 yang mengisi. Adapun jumlah total siswa yang mendaftar SNBP berdasarkan data tersebut adalah 13.675. Siswa yang diterima di sekitar 3.089, jadi hanya 0,226. Dan siswa yang tidak diterima untuk tahun ini adalah 10.586. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini di poin 7 ada sekolah yang sudah input data untuk data kelulusan. Di poin 7, di slide 7. Nah, ini Pak Nanang saya sampaikan untuk SMA yang sudah input data kelulusan sampai dengan pukul 6 tadi, yaitu SMA Harapan Kasih, SMA Pribadi, SMA Nugraha, SMA Kartika 194, SMA Gamaliel, SMA Kifayatur Ahyar, SMA Pelita Harapan, dan SMA 12 Bandung. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang atau koordinator jenjang SMA. Baik, untuk selanjutnya adalah arahan atau informasi dari analis ahli muda Ibu Dr. Hajah Siti Sadia Yudingsi selaku koordinator bidang SMK. Demikian untuk kesempatannya saya persilakan Ibu. Terima kasih Pak Eman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Cabang Dinas yang saya hormati, Bapak Haji Ainur Hasan, Bapak Ibu Kasubag TU, Ibu Iin yang saya hormati, dan juga Nanang, analis kebijakan ahli muda, koordinator SMA SLB, Bapak Ibu pengawas SLB SMA SMK, Kepala SLB SMA SMK, dan staf cabang dinas pendidikan wilayah 7 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki hari ke-13 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita dan amal ibadah lain kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena nanti ada narasumber di Disposibda dan juga dari Bapak Kepala Cabang Dinas yang agendanya lumayan padat, saya juga akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu disampaikan pada raker hari ini. Yang pertama adalah mengenai imam yang sudah diamanatkan mungkin untuk memantau kepada kami di cabang dinas atas pelaksanaan
imam dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebentar saya coba share screen, barangkali sudah bisa. Sudah nampak Bapak Ibu? Pak Eman sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah dalam beberapa hari ini, walaupun kemarin kita setelah ketika rapat pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu belum mengisi mungkin link tautan yang sudah kami sebarkan. Jadi pada rapim tersebut kita mendapatkan urutan paling bawah 102.000 ya posisinya kemarin itu. Padahal cabang dinas yang lain sudah puluhan juta ya. Alhamdulillah setelah kita share kembali, share ulang dari link yang diberikan dari Subag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah jazakumullahu khairan kasiron, mudah-mudahan ini infak dari para siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menempati posisi ini tertinggi sebetulnya ya ini, tapi rekapannya ada kesalahan tadi sedikit mungkin dari sananya. Realnya itu adalah 53 juta Pak KCD, 53 juta sekian gitu ya. Ini ada 63 juta. Jadi kita posisinya sudah paling atas. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengisi link tautan. Tapi Bapak Ibu, ini juga saya masih harus lebih bahagia lagi. Kita harus lebih bahagia lagi karena ini baru dari 9 sekolah di Kota Bandung ditambah 1 sekolah di Cimahi. Posisinya sudah 53 juta. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua memasukkan nilai dari imam sekolah Bapak Ibu, di kita itu sudah tersebar kurang lebih 360 SMA, SMK, SLB, negeri swasta di cabang 7. Alhamdulillah pasti besar sekali gitu Bapak Ibu ya. Ini baru 9 sekolah, kalau terdeteksi di sini, mudah-mudahan sudah banyak sih sebetulnya ya. 9 sekolah dan di Kota Bandung dan 1 sekolah di Cimahi. Posisinya sudah seperti ini, alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga yang perlu saya sampaikan, ini posisi yang berikutnya ditempati oleh wilayah lain ya, 6, kemudian 9 dan juga 9, 10. Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk pesantren digital kami ingatkan lagi tanggal 6 April itu narasumbernya adalah Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Bapak Haji Ainur Hasan jam 10 sampai jam 11 di channel YouTube-nya Irma Jawa Barat. Itu juga mohon dihadirkan para peserta didik dari Bapak Ibu, mungkin secara masif boleh bersama-sama pada jam 10-11 kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Kepala Cabang Dinas kita. Kemudian untuk selanjutnya juga ada rekapan tentang, saya juga mudah-mudahan bisa share screen juga, tentang SNBK untuk SMK. SNBK untuk SMK, sebentar. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah untuk SMK negeri di Kota Bandung dan Kota Bandung ini yang sudah terdata, mungkin nanti Cimahi juga menyusul. Untuk SMK negeri di SMK 10 Bandung itu ada 37 siswa yang keterima di perguruan tinggi melalui SNBP maksud saya. Kemudian SMK 12 ada 34 orang, SMK 4 ada 22 orang, SMK 5 ada 12, SMK 6 ada 11. Yang lainnya seperti ada sebaran di sini, tersebar di beberapa sekolah di negeri untuk di Kota Bandung. Saya ucapkan selamat. Secara keseluruhan data ini belum bisa saya analisis karena berapa jumlah siswa yang mengikuti di sini ada 2.355, tetapi dari keseluruhan siswa di SMK negeri di Kota Bandung ada berapa, sehingga nanti kalau data ini kita analisis berapa persentase dari yang melanjutkan dari siswa di SMK negeri di Kota Bandung, yang kita memiliki 2 tujuan lagi yaitu berwirausaha dan bekerja. Mudah-mudahan untuk posisi wirausaha dan bekerja itu lebih tinggi daripada yang melanjutkan sesuai dengan tujuan dari sekolah menengah kejuruan. Itu untuk SMK negeri. Kemudian untuk SMK swasta juga tidak kalah bersaing, daya saingnya untuk SMK swasta di Kota Bandung.
Ini juga banyak yang keterima melalui jalur SNBP. Yang tertinggi atau terbanyak itu di SMK Swasta Merdeka 6 orang, kemudian di SMK Angkasa juga 6 orang, di Puragabaya ada 4 orang, Alpalah 3 orang, Medikakom 3 orang, yang lainnya tersebar 1 orang dan 2 orang. Ini menunjukkan bahwa siswa SMK juga baik negeri atau swasta memiliki daya saing yang luar biasa. Mereka mampu diterima langsung melalui seleksi nasional berbasis prestasi ya untuk SMK. Kemudian Bapak Ibu, ini kami juga tentunya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah membina para peserta didiknya dan mengarahkan mereka yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Selanjutnya saya informasikan juga pada Bapak Ibu semua bahwa kami di cabang Dinas Pendidikan 7 ini melibatkan MGMP yang berada di lingkup cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk sama-sama nanti kita bekerja membantu tugas dari Kasubag TU melakukan redistribusi P3K untuk angkatan 3. Jadi mohon izin pada Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin nanti Ketua MGMP-nya akan kami undang, kami hadirkan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 untuk membantu cross-check redistribusi dari P3K. Nanti Pak KCD yang akan lebih berwenang untuk menjelaskan bagaimana kebijakan beliau. Hanya nanti mungkin saya sebagai koordinator SMK dan juga nanti Pak Nanang akan menghadirkan ketua-ketua MGMP untuk sama-sama kita melakukan pekerjaan ini untuk meredistribusi para P3K di gelombang 3. Informasi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan mungkin itu, dan satu lagi Bapak Ibu, untuk penyaluran imam, mohon izin Pak KCD, nanti sebagaimana sudah dituangkan dalam ketentuan dari panitia di tingkat provinsi, imam boleh disalurkan sesuai dengan rencana dari sekolah masing-masing. Mungkin Bapak Ibu juga bisa tengok kiri kanan dulu sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu atau lingkungan Bapak Ibu yang terdekat. Di cabang 7 juga sebagaimana tadi ditayangkan ada asrama di SLB Negeri Citerep, kemudian juga ada sekolah-sekolah lain SLB dan juga ada SMK Duafa ya. Mungkin bisa sharing, kita berbagi infak imam kita, serahkan kepada lingkup terdekat dari kita, baik itu keluarga, saudara ataupun rekan-rekan kerja kita. Mungkin nanti juga Bapak Ibu bisa saling menginformasikan masing-masing untuk penyaluran imam ini. Itu hanya saran masukan dari saya terkait dengan imam. Selanjutnya Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan pelaksanaan smart train di sekolah Bapak Ibu dan jangan lupa untuk upload sebagaimana sudah kami edarkan suratnya kepada media sosial yang sudah kami tentukan agar kebaikan yang kita buat, kebaikan yang Bapak Ibu tebarkan di sekolah Bapak Ibu bisa menjadi kebaikan juga untuk semua, bisa menjadi contoh untuk semua di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua dan juga menjadi motivasi, inspirasi bagi para peserta didik di lingkungan kita sekalian, di Bapak dan Ibu sekalian. Rupanya itu dulu Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan, karena mungkin nanti kita berbagi waktu dengan informasi lainnya, baik dari Disposibda ataupun dari khususnya dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Bu Yuyun, saya sudah menyampaikan beberapa hal mengenai dari bidang SMK. Kita juga mengucapkan terima kasih Bu Yuyun untuk para guru yang sudah membina siswa-siswanya sehingga bisa lolos ke jenjang universitas negeri yang mereka inginkan. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi ada koreksi, hatur nuhun Bu Heru atas koreksinya. Tadi kelulusan SNBP yaitu sebenarnya 22,59%. Baik, selanjutnya adalah informasi dan arahan dari Ibu Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Ibu Iin Supriyalin, SPD,
kami persilakan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk usulan berkas BPMU sudah ke Dinas Pendidikan Provinsi tahap verifikasi rekening bank supaya tidak terjadi kesalahan atau retur. Jadi ada koreksi cross-check dari pihak Disdik. Yang kedua, input usulan BPMU untuk tahun 2024 diharapkan sekolah agar segera melaksanakan untuk proses pendampingan verifikasi menunggu balasan surat dari Bapeda Kota Bandung dan Kota Cimahi. Yang ketiga, informasinya adalah jumlah P3K yang ada di KCD 7 diprediksi berjumlah 420 orang untuk angkatan gelombang 3. Di antaranya ada P1 yang belum ada penempatan. Sekarang ada ajuan relokasi penempatan guru. Diharapkan agar sekolah negeri segera mengusulkan karena waktunya sampai tanggal 5 April 2023 sesuai surat edaran. Informasi yang keempat tentang KIMOB, TRK, dan Siap Jabar saat ini dalam kondisi maintenance atau perbaikan. Walaupun proses anulir untuk KIMOB secara sistem, kalau kita bisa presensi, lakukan saja. Yang selanjutnya untuk review 360 dan kuesioner, sampai saat ini KCD 7 berada di posisi ke-10 dari 13 cabang dinas. Diharapkan bagi seluruh PNS ASN yang belum melakukan input review ditunggu sampai dengan tanggal 8 April. Tanggal 6 April nanti dari pihak KCD akan memberikan informasi ke sekolah siapa yang belum melakukan review. Yang keenam, untuk presensi setiap bulan akan ada informasi ke sekolah di akhir bulan. Jadi awal bulan tanggal 1 kita usahakan udah mengirimkan review. Yang selanjutnya, siap jabar untuk seluruh ASN agar siap jabarnya segera diupdate datanya karena mulai bulan Mei proses penggajian diambil data dari siap jabar. Untuk operator akan diundang ke KCD untuk kegiatan verifikasi data. Karena terakhir itu tanggal 14 April, kalau lewat dari tanggal 14 April, khawatir ada yang tidak mendapat gaji di bulan Mei. Nah, ini yang minggu kemarin sudah saya janjikan untuk semuanya, baik negeri maupun swasta, nomor WA untuk pengiriman surat, mangga silahkan dicatat. Nomornya 0852 2349 6352. Mungkin itu informasi dari kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Bapak Wilayah Ibu 7. izin on kamera. Baik, yang saya hormati Bapak Ai Nur Hasan APMSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, dipersilakan. Ya,
Makasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta rapat, Ibu KTU, rekan-rekan analis, para pengawas, para kepala sekolah atau yang mewakili, serta seluruh staf KCD. Saya mas tapi ikut semua ya, para arsiparis dan yang hadir dalam rapat Selasa ini. Terima kasih sudah bisa bergabung, karena bagaimanapun informasi tugas maupun kebijakan di bidang pendidikan ini cukup deras ya, sehingga hitungannya lagi bukan hitungan mingguan, ini hitungannya harian terus diupdate kebijakannya. Begitu sekali lagi diingatkan agar para kepala sekolah bisa hadir, baik negeri maupun swasta, setidaknya karena memang kegiatan banyak bisa mewakilkan Wakasek atau guru yang tentunya bisa menyerap informasi itu. Yang berikutnya Bu KTU, agar setiap rapat seperti ini selain dimasukkan ke YouTube channel, nanti sekolah-sekolah dikirimkan linknya agar bisa membuka kembali, barangkali banyak informasi yang belum terkonfirmasi. Kemudian juga agar notulensi tetap dibuatkan dan itu juga dikirimkan ke grup-grup kepala sekolah dan pengawas agar bisa membackup dan bisa ditindaklanjuti oleh kita semua. Jadi jangan sampai ini hanya rapat rutin terus hilang jejak begitu saja. Saya harapkan ada tindak lanjut agar tadi bisa lebih efektif. Artinya rapat-rapat kita yang skala besar tidak harus dengan tatap muka, bisa dengan model seperti ini. Untuk itu mau nanti dibiasakan agar notulensi ini disebarluaskan. Dan setiap rapat yang saya hadiri, baik di KCD maupun di sekolah, tolong penyelenggara menyiapkan notulensi sehingga bisa dipublikasikan manakala ada tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Itu. Dan terima kasih tadi rekan-rekan sudah banyak menyampaikan tentang apa-apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu yang terdekat ini. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya. Ada beberapa hal yang perlu saya ulas. Yang pertama, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. yang pertama, ini masih banyak kasus penahanan ijazah. Saya paham bagaimana kondisi sekolah swasta, di mana pembiayaan pendidikan juga nggak cukup hanya mengandalkan dari BOS. Apalagi BIP ungu juga cukup kecil ya, tetapi sebisa mungkin ini bisa diselesaikan. Apalagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Bandung. Rekan-rekan sudah menerima RMP. Konsekuensinya adalah masyarakat-masyarakat yang kelompok ekonomi tidak mampu, tolong diberikan berbagai kemudahan. Apalagi kita dari FKKS sedang berupaya agar RMP Kota Bandung ini bisa dipulihkan seperti tahun-tahun yang lalu dengan besaran yang lebih masuk akal. Tetapi upaya ini akan sangat terganjal apabila kepercayaan mereka kepada kita dengan uang yang sekarang tidak kita tunjukkan. Sehingga hari ini saya banyak menerima teguran dari Pemda Kota Bandung dan dari DPRD Kota Bandung mempertanyakan apa dampak RMP yang sudah mereka berikan. Padahal kita sedang berupaya menegosiasi agar RMP di ke depan ini bisa lebih besar, karena faktanya kan SMP aja RMP-nya 4 juta lebih ya. Masa kita hanya 1, sekian. Tetapi untuk itu kita perlu kerjasama yang saling melengkapi ya. Jangan sampai kita di KCD dan dari FKKS sedang berupaya ngolok Pemda lah. Agar ini loh konsekuensi RMP ini selain mutu pendidikan bisa kita tingkatkan, juga kita bisa melayani masyarakat ekonomi tidak mampu. Sehingga tentunya perlu dukungan dari rekan-rekan para kepala sekolah yang swasta di Kota Bandung khususnya ya. Tolong hindari penahanan ijazah. Jadi kalau nanti dari KCD menegur atau dari FKKS menegur, jangan dipermasalahkan ya. Itu dalam rangka menyelamatkan kita semua agar kepercayaan ini bisa ditingkatkan sehingga ke depan kita berharap RMP di Kota Bandung bisa meningkat dari yang sekarang. Bahkan kita dorong
bisa dijiplak oleh kota-kota dan Pemda kabupaten yang lainnya. Itu ya, sekali lagi mohon tidak terulang kembali ada penahanan ijazah. Kalau terjadi miskomunikasi, silakan didiskusikan dengan orang tua, panggil saja dengan cara baik-baik. Karena memang jikalau kita bagian dari mereka merasa ekonomi tidak mampu, nggak mampu sih enggak lah, middle lah. Kemudian mau ke sekolah takut ditagih, ya biasanya kan nyari yang gampang, ngomong ke LSM dengan semangat pelayanan prima untuk masyarakat, juga menggebu-gebu, ya itulah terjadi miskomunikasi ya. Tapi insya Allah kita semua warga sekolah ini orang pintar, intelek, yang pastinya juga orang yang sabar, bisa menangani ini dengan baik, dengan kepala dingin ya. Sekali lagi, tolong ini bisa dituntaskan, tidak ada lagi informasi penahanan ijazah khususnya yang di Kota Bandung. Kemudian termasuk juga kita ingin menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kota Bandung ini, termasuk Kota Cimahi ini sekolah luar biasa, di mana anak-anak didik kita yang bisa kuliah di jalur prestasi juga banyak. Kita tolong pelaporan nanti ke analis disiapkan agar pelaporan siswa-siswa kita yang masuk seleksi nasional berbasis prestasi bisa dilaporkan ke KCD. Kemudian tolong dipersiapkan juga untuk jalur tes. Mudah-mudahan dengan 2 jalur ini bisa dimaksimalkan agar anak didik kita yang punya kompetensi untuk kuliah bisa didorong, bisa dibantu agar jumlah yang kuliah bisa maksimal. Kan ini ukuran kinerja kita. Kemudian nanti setelah itu juga sama tracking lulusan, baik yang bekerja, yang kuliah, kemudian yang mandiri dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan analis dengan pengawas ya segera dibuat model pelaporannya agar kita bisa memantau bagaimana kelulusan diri kita, berapa yang kuliah dan berapa yang bekerja, serta berapa orang yang mandiri dan belum bekerja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dengan data ini agar kebijakan kita bisa lebih betul-betul faktual. Dan tadi disampaikan oleh Ibu KTU, ini sangat mengkhawatirkan ya, pelaporan presensi, kemudian peer review dan kuesioner KCD wilayah 7 termasuk 3 terendah di Jawa Barat. Padahal kita wilayah perkotaan, sehingga sangat sedikit lah kalau dengan alasan kuota ataupun alasan sinyal. Untuk itu kita perlu memaksimalkan. Bagaimana solusinya, Bu KTU? Ada Bu KTU ya? Bu In? Udah Pak, masih Ya. standby Pak. Tanggal 6, silakan bikin pengelola kepegawaian membuat daftar capaian presensi, capaian pengisian peer review dan kuesioner per sekolah. Kita ingin melihat sekolah mana yang respect dan respon, dan sekolah mana yang nggak peduli dengan kondisi itu. Kita pengen tahu dari bulan ke bulan mana yang ternyata tidak memperhatikan apa yang diminta oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga saya minta dilampirkan, tembuskan ke sekolah dikirimkan, dilampirkan nama ASN-nya, siapa saja. Dan tanggal 8, ini kan ada dua hari loh. Tanggal 8, saya nggak mau tahu, keluarkan surat teguran. Pertama kepada ASN yang tidak menyelesaikan peer review dan kuesioner. Berikan teguran. Konsekuensinya ada sanksi. Termasuk kepada manajemen sekolah. Berikan teguran, artinya tidak ada upaya untuk itu. Silakan itu dilakukan setiap bulan. Termasuk nanti setiap tanggal 6 ya, tanggal 6 peringkat sekolah berdasarkan tadi peer review dan kuesioner, sekolah mana yang berupaya maksimal dan mana yang belum ada upaya. Nanti dari bulan ke bulan terlihat kalau tidak ada peningkatan berarti memang nggak ada upaya. 2 hari cukup loh untuk menyampaikan ke para gurunya. Dan tanggal 8 keluarkan surat teguran dari saya untuk para ASN yang tidak menyelesaikan peer review dan kuesioner. Teguran ini nanti kita lihat perkembangan. Apakah cukup teguran internal KCD? Apakah kita tembuskan ke BKD dan inspektorat sehingga menjadi bagian dari hukuman disiplin? Tergantung nanti perkembangan ke depan. Karena faktanya ini udah bertahun-tahun bahwa di kita termasuk selalu paling rendah tiap bulannya. Artinya
respon kita memang perlu ditingkatkan. Itu ya, kita perkembangan, bila perlu kita tembuskan ke BKD, sehingga menjadi bagian dari hukuman disiplin. Yang berikutnya juga termasuk pengisian kedisiplinan dalam absensi pagi dan sore. Kita masuk kelompok terendah. Sehingga nanti setiap pagi dan sore, para pengelola kepegawaian, Bu KTU, nge-share, ingatkan ke grup-grup kepala sekolah, agar para ASN-nya segera mengabsen pagi dan sore hari. Kita lihat rekapan bulanan, sehingga setiap tanggal 17 Bu KTU tolong umumkan perolehan kedisiplinan presensi para ASN kita per sekolah setiap tanggal 17. Kita akan evaluasi. Yang berikutnya percepatan BPMU. Saya lihat yang 2023 ini yang sudah di tanda tangan PHD-nya sudah masuk ke distrik provinsi untuk dicek kode rekeningnya. Apakah sudah benar, apakah keliru, tolong Bu KTO dipantau dan segera diselesaikan. Kalau selesai, segera bikin nota dinas dari saya. Tidak harus menunggu itu, sekarang buatkan surat nota dinas tentang proses pencairan. Siap. Pada saat nanti selesai tracking rekening, itu bisa dilampirkan. Jadi tidak ada jeda. Kalau jeda nanti ngetik wae kan bisa sejam 2 jam, bahkan bisa berhari-hari kalau dikitanya nggak efektif ya. Untuk itu, buatkan dari sekarang, nanti hasil tracking rekening bisa dilampirkan. Adapun BPMU 2024, tolong nanti Ketua PKS, SMA, SMK, SLB, lakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tolong pastikan semua sekolah input masing-masing. Tadinya kalau input di kita didampingi Bapeda, ini lama, mereka banyak kerjaan, sudahlah input masing-masing. Tetapi tolong bukti inputnya yang dalam bentuk ID usulan, Bu KTU direkap per FKKS. Rekap sekolah mana, ID-nya berapa, nilai inputnya berapa. Ingin kita untuk melakukan percepatan ya. ID input ini penting. Kemudian nama sekolah, ID input usulan, dan nilai inputan. Minimal 3 itu. Itu direkap dan segera masuk ke kita setelah melakukan inputan. Kemudian saya minta bikin tim kecil terdiri dari per kota ya, Bandung mana siapa, Cimahi siapa, terdiri dari pengelola KCD, kemudian perwakilan pengurus FKKS, baik dari SMA-nya ada, dari SMK-nya ada, SLB-nya ada. Tugasnya apa? Saya perintahkan hubungi Bapeda, kota masing-masing. Tetapi nanti setelah ID inputnya terkumpul ya, kumpulkan dulu karena itu dasarnya. Kemudian hubungi Bapeda, minta jadwal untuk bersama-sama melakukan semacam approve. Jadi Bapeda kota melakukan approve apa yang sudah diinput oleh sekolah, tapi tolong proses approve itu dihadirkan tim kecil tadi. Artinya manakala pada saat approve terjadi kesalahan, karena di Bapeda di sana munculnya ID input saja. Nanti ini sekolah mana? Kita akan kebingungan. Ya. Dengan rekap tadi maka sekolahnya standby kita panggil untuk melengkapi dokumen yang kurang. Atau bila perlu kemudian direset, menginput ulang. Bisa jadi ada kesalahan sehingga direset dan diinput ulang. Tolong tim kecil ini harus terbentuk. Kemudian tim kecil ini segera menghubungi Bapeda masing-masing, kota masing-masing, untuk minta jadwal bisa berbarengan. Mereka yang mengupload tapi kita mendampingi. Tentunya ya, untuk bisa melakukan itu perlu komunikasi yang baik. Jadi kita nggak bisa memerintahkan mereka, tapi insya Allah dengan komunikasi yang baik maka itu bisa terjadi. Untuk itu tolong dibantu, saya kira para kepala sekolah di kita juga ada yang punya akses di Bapeda masing-masing. Tolong bantu menyampaikan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah kami ternyata inputannya benar, kemudian di-approve. Kami minta bantuan agar kami bisa mendampingi staf Bapeda yang menginput. Saya bilang minta bantuan ya, kita mohon izinkan untuk mendampingi pengelola Bapeda pada saat meng-approve usulan yang dari kita.
Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Insya Allah kalau dengan pola ini, kalau surat sudah, ternyata juga tidak ada respon. Artinya nggak cukup dengan surat. Karena apa? Kalau saya sebagai kepala Bapeda, apa urusannya KCD? Urusan saya, aprokma gitu. Mau saya sendiri kayak, mau saya seperti apa kan gitu ya. Bahasa saya ya gitu ya. Tetapi tentunya kalau kita mengadakan pendekatan yang baik, mereka juga sangat berterima kasih. Karena proses inputan mereka untuk mengaprok ID usul itu bisa dibantu oleh kita sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih efektif. Insya Allah dengan niat baik kita semua agar sekolah-sekolah kita maju, ini semua bisa kita lakukan. Tolong itu diperhatikan ya. Yang berikutnya, yang sekolah negeri ya. Hari ini kita sedang mempersiapkan penempatan P3K gelombang ketiga. Kita tidak lagi ngobrol dulu gelombang 1, 2, dan honor ya. Kita sekarang fokus penempatan gelombang 3. Penempatan itu dari kementerian. Tetapi kita akan mengusulkan redistribusi P3K gelombang 3. Karena kan banyak keluhan di sekolah. Pak, kalau gelombang 3 ini masuk, kita kelebihan guru, ini tenaga PNS dan P3K yang lama aja, jamnya kurang gitu ya, misalkan seperti itu. Pak, ini kalau P3K yang masuk ke kita, si A itu rumahnya jauh, dia orang Bandung Selatan, ya, Kota Bandung wilayah selatan, tapi ditempatkan di Kota Bandung wilayah timur gitu ya, kan jauh, sehingga bisa tukeran. Itulah sebabnya tadi saya juga meminta bukan hanya kepala sekolah, tapi MGMP tingkat kota juga ngobrol, karena mereka tahu di sekolah mana bisa tukar dengan sekolah mana. Hari ini harus masuk datanya, karena besok itu terakhir kita mengusulkan. Jadi bukan besok kita menerima data, bukan, keliru. Besok Bu KTO kita mengusulkan, belum kita harus merekap, sehingga usulan harus hari ini paling terakhir. Apa isinya? Nanti silakan Bu KTO dibuat tabelnya ya. Pertama siapa nama P3K-nya, kemudian berapa nomor induknya, dia mapel apa, tugas di sekolah mana, diusulkan untuk ngajar di sekolah mana, dan apa alasannya. Ada alasan, misalkan alasannya di sekolah tersebut sudah ada guru P3K dan guru PNS, sehingga jamnya menjadi kurang. Atau jaraknya jauh, sehingga bisa tukeran dengan si B. Jadi jangan hanya mengusulkan pindah ke sini, baru jam terpukul, nanti numpuk. Tukeran dengan siapa? Perlu jelas gitu ya. Itu yang mohon ini dilakukan hari ini, agar besok sudah kita serahkan ke distrik. Belum, kita harus merekap dulu ya. Bu KTU mangga diefektifkan ya, karena waktunya cukup mendesak. Yang berikutnya tentang infak dan sodako, mohon laporan tiap hari ke link yang sudah disiapkan. Kemudian nanti dipantau ya Bu analis ya, dipantau. Kemudian yang jelas infak sodako ini bukan pungutan. Seikhlasnya, sebisanya, semampunya. Tapi itu bagian dari pendidikan karakter buat anak didik kita. Kemudian penggunaannya fleksibel, yang penting digunakan untuk hal yang positif. Bisa untuk warga sekolah, bisa untuk masyarakat sekitar, dan bisa untuk warga yang lain. Saya menyarankan rekan-rekan di tengah-tengah kita banyak sekali yang cukup membutuhkan ya, mohon itu menjadi bagian yang diperhatikan. SLB mana Bu Yuyun? Citerep ya? Citerep Pak, ya ada asrama. SLB Citerep itu ada asrama. Rekan-rekan bisa membayangkan, namanya asrama itu ada konsekuensi ya. Selain pemeliharaan asramanya, juga bagaimana akomodasi siswa yang ada di asrama itu. Boro-boro buat makan mereka lah, boro-boro buat kebutuhan mereka. Kan kita tahu sendiri biaya pendidikan kita buat operasional sekolah aja udah pas-pasan. Konsekuensinya bisa dibayangkan, SLB yang seperti itu apa rasanya kan ya. Udah harus mengurusi masalah kependidikan mereka, juga harus mengurusi bagaimana kehidupan mereka di asrama. Sehingga kalau dia diukur tingkat kebutuhannya ya paling membutuhkan dibanding sekolah-sekolah yang lain. Termasuk beberapa sekolah yang lain Bu ya. Mohon itu coba didata, direkap,
dengan foto-fotonya. Kemudian tolong lampirkan nomor rekening di bawahnya. Kita edarkan di grup kepala sekolah. Mohon dari setiap sekolah bisa menyisihkan sebagian berapa nilainya, silakan saja dari hasil imam itu disalurkan ke sekolah-sekolah yang tadi, termasuk SLB Citerep dan tadi ada Bu ya beberapa sekolah yang lain ya. Ya, fermentasi silakan. misalnya ya sekolah duafa Pak. Ada sekolah duafa. Silakan ke nomor rekening, bisa cash, bisa rekening, tapi tolong kalaupun via rekening, para lokasinya, misalkan SLB Citerep, siapa rekening yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan masuk ke rekening, ternyata rekening SLB-nya rekening saya. Karena rekening saya terkadetek, dianggap honor naon menurutnya. Dipakailah aku saya kembali beca gitu ya. Kan menjadi keliru. Itu perumpamaan ya. Dan itu bisa terjadi juga di dalam lingkungan sekolah. Mohon itu bisa diperhatikan, bisa via rekening, dan itu tolong rekening yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya lebih cocok ke rekeningnya rekening komite ya, rekening komite, sehingga ini masuk ke kelompok sumbangan, tetapi di keterangan di situ diperuntukkan untuk siswa di sekolah itu. Atau mau cash juga silakan dikumpulkan per MKKS atau per FKKS ya. Itu ya, mohon ini menjadi perhatian kita, karena di lingkungan kita juga tadi ada beberapa sekolah yang sangat luar biasa ya, sampai ada asrama, sementara duit kita juga sangat terbatas. Nah, ini sertifikat IHT dan kegiatan pelatihan, silakan cabang dinas akan membuat sertifikatnya selama rekan-rekan melampirkan pertama surat tugasnya mana, kemudian yang kedua daftar hadirnya mana. Kemarin saya menerima sertifikat setumpuk, sertifikat kosongan, nggak ada daftar hadir, nggak ada surat tugas. Tolong itu disiapkan. Bu KTO di pengelola KCD tolong diingatkan ya. Saya bisa datang sertifikat dengan syarat pertama POM yang sudah kita siapkan. Yang kedua, tolong lengkapi dengan dokumen. Jangan sampai sertifikatnya menjadi aspal ya, asli tapi kegiatannya nggak ada. Atau kegiatannya hanya 20, dibuatkan 100 orang. Kan menjadi tidak fair, tidak adil. Insya Allah akan saya tanda tangan selama itu dilengkapi. Kemudian juga kehilangan ijazah Bu, ya tolong ini ditertibkan, karena kalau ada masalah saya dengan kepala sekolah yang akan dipidanakan, dianggap memanipulasi dokumen negara. Pertama harus dicek betul bahwa benar-benar hilang ijazah. Pertama ada surat kehilangan. Bagi yang ada kopiannya, ada nomornya, silakan buat surat kehilangan. Kemudian sekolah perlu melihat kembali di buku induknya. Kalau kopian saja mas, saya juga bisa bikin kopian ijazah S3. S3 punya saha meren, kusen nama diketik ulang, tutupan, di copy deh kan bisa gitu ya. Dan itu sangat mudah. Kalau hanya sekedar kopian ijazah, itu semua orang bisa melakukan. Tetapi juga bisa di backup dengan tolong buku induknya. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah tolong di-copy buku induknya dan dilegalisir. Sehingga itu bisa sah karena dibuat oleh sekolah. Itu agar dilampirkan untuk membuat surat pengganti ijazah yang dibuat oleh cabang dinas. Khusus yang sekolahnya sudah bubar, kemudian nggak ada nomor ijazahnya, ya kalau saya membuat ijazah pengganti juga resiko tinggi kan, saya bukan sekolah. Begitu, kalau lihat peraturan yang berlaku, maka dari kepolisian bukan surat keterangan, tetapi berita acara kehilangan ijazah. Artinya kepolisian harus memBAP mana saksinya gitu ya, bukan keterangan, tapi berita acara. Mohon itu diingat ya di staf KCD agar ditindaklanjuti ya. Dan terakhir tentang penggalangan sumbangan untuk orang tua. Kita sudah membuat surat edaran, nanti Bu KTO disampaikan. Prinsipnya penggalangan sumbangan kepada orang tua dilakukan karena kebutuhan yang sangat tidak bisa dihindari, dan itu jalan terakhir. Selama nggak perlu, nggak usah. Silakan ke yang lain dulu, baru kalau memang nggak mungkin yang lain udah selesai, baru ke orang tua. Itu tahap terakhir. Sehingga di edaran sudah jelas bagaimana tahapannya yang harus rekan-rekan lakukan.
Pertama ya paparan kepala sekolah, yang kedua penggalangan ke yang lain dulu, baru permohonan ke ACD untuk ke orang tua. Saya kira itu cukup jelas ya. Nanti silakan buka kembali di channel YouTube-nya. Silakan nanti di-share di sekolah-sekolah, dan nanti notulensi juga silakan di-share agar bisa dibuka kembali oleh rekan-rekan di sekolah dan disampaikan di lingkungan sekolah masing-masing. Saya kira cukup ya, karena banyak hal yang mendesak. Silakan nanti hari ini juga kita akan mendengarkan paparan tentang akreditasi perpustakaan. Silakan diefektifkan, mudah-mudahan perpustakaan kita menjadi perpustakaan yang berkualitas, karena kita berada di wilayah perkotaan dan itu sangat wajar, sangat layak. Saya cukup ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 yang sudah memaparkan ataupun memberikan arahan berbagai kegiatan ataupun penguatan dalam pengelolaan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Baik, untuk sesi berikutnya adalah paparan tentang akreditasi sekolah. Sesuai tadi arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas, kita mengundang dari tim akreditasi perpustakaan sekolah untuk bisa memberikan paparannya. Untuk kesempatannya kami persilakan. Mohon menunggu sebentar, Bapak, dari tim akreditasi perpustakaan masih mempersiapkan kelengkapannya. Mohon bersabar. Baik, Ibu Bapak, bagi yang belum melakukan presensi kehadiran, link presensi kehadiran sudah di-share di chat. Mohon bisa mengisi tentang kehadiran untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi untuk yang baru hadir, silakan untuk bisa mengisi daftar kehadiran. Baik, untuk sesi hari ini nanti ada sharing session setelah dari tim akreditasi perpustakaan. Mungkin kita sampaikan juga tata caranya. Bapak Ibu yang akan melakukan sharing session bisa mengangkat raise hand terlebih dahulu dan menyalakan mikrofonnya. Bentar, masih dipersiapkan untuk tim akreditasi perpustakaan. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu yang masih belum mengisi daftar kehadiran, kami sudah share link untuk daftar kehadiran. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, sehubungan dengan kita masih menunggu, kita hold dulu saja.
untuk sesi dari paparan dari tim akreditasi sekolah. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sharing session tentang hasil yang tadi disampaikan pada rapat koordinasi cabang dinas pendidikan wilayah 7. Di sini sudah ada yang raise hand dari SMK Pusdikuban, Pak Kalpen. Kita buka sharing session ini untuk 3 penanya dari SMK, SMA, dan SHB. Yang pertama SMK diwakili oleh Pak Kalpen, SMK Pusdikuban. Yang SMA udah saya terlihat Pak Suparman. Gimana Pak Suparman kabarnya? Dari pengawas. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, kita masih menunggu dari SLB. Silakan. Pak Kalpen, gimana kabarnya Pak Kalpen? Salam luar biasa, tetap semangat untuk bangsa dan negara. Siap. Nah, untuk yang ketiga ada Pak Sudarman dari SLB Citerup. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan Pak Kalpen. Silakan. Ya Pak. Pak Iman, tadi saya klarifikasi Pak Iman, waktu itu tadi kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia ya. Pak Iman? Ya, betul Pak. Ya, betul Pak. Sebenarnya bukan cuma Piala Dunia Pak, termasuk gagal menjadi pemilik tanah di Indonesia, banyak dikuasai oleh orang lain. Itu di luar konteks Pak. Silakan, kita sharing sessionnya Pak. Silakan Pak. Oke, kita mulai. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kacadis, yang kami hormati para koordinator SMK SMA dan Ibu Kabak TU dan seluruh staf KCD yang kami banggakan, para bapak-bapak ibu pengawas dan rekan-rekan kepala sekolah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi curhat tentang masalah penahanan ijazah. Penahanan ijazah itu di sekolah swasta itu sebenarnya ini sangat tidak pernah kita inginkan. Sangat tidak pernah kita inginkan. Ya, saya juga malu seorang letnan kolonel marah-marah sama rakyat gara-gara ijazah. Saya juga dulu orang miskin, tetapi kebetulan tidak miskin hati masalahnya. Itu bedanya dengan rakyat sekarang. Yang masalah penahanan ijazah terjadi di Cimahi, kita juga di Cimahi dipermaklumkan sampai hari ini program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP kita juga tidak dapat. Itu salah satu juga. Kami sempat heran-heran, di Bandung kok bisa dapat RMP, kok di Cimahi tidak. Padahal postur anggaran di kota Cimahi juga saya tahu, itu 52% itu belanja personil. Entah kemana aja siapa yang dibelanjakan. Masa hanya membantu rakyat yang miskin tidak bisa untuk Cimahi. Selanjutnya Bapak, sebagai informasi untuk penahanan ijazah sebenarnya ini adalah merupakan akhir dari sebuah komitmen bersama orang tua dan sekolah pada awal siswa masuk, karena sekolah swasta rata-rata itu masih memungut sumbangan pendidikan. Ini bersepakat dari awal, tetapi rakyat itu tidak menjalankan sampai pada akhirnya sekolah itu sudah mau berakhir, yang SPP disepakati hanya 100.000 per bulan, itu menjadi tunggakan di kemudian hari. Itu persoalan. Namun kita tetap bersyukur mencari jalan terbaik, kata Panca Pondaa. Kita seandainya orang tua yang punya anak ijazahnya masih ada di sekolah, bukan ditahan. Mereka aja yang malu ke sekolah sebenarnya. Itu sebenarnya mereka datang baik-baik, jangan menggunakan pihak ketiga. Saya selaku pribadi kepala sekolah sangat tidak suka kalau yang datang itu wartawan, LSM. Ini petantang pententeng belum pernah angkat senjata. Saya di Timur Timur untuk masih hidup sampai sekarang. Belum pernah berjuang, marah-marah di sekolah. Itu yang terkadang dinamika yang terjadi di sekolah. Seandainya kalau orang tuanya datang baik-baik, ibu, bapak punya uang berapa, mari kita dialog. Kami sadari ini adalah proses masa lalu yang tertunda dan menjadi bahagian. Sekolah sudah berupaya loh, mengupayakan mereka bisa ikut ujian, ikut kenaikan kelas, sampai diikut ujian akhir, sampai lulus. Tetapi kenyataannya saya lihat ini Bapak Ibu, mungkin entah di Bandung juga ada, kalau di Cimahi ini banyak. Pertama ini di Cimahi. Ada banyak orang tua yang masyarakat yang tidak sadar menyekolahkan anak.
bagaikan hanya menitipkan orang di sebuah lembaga dan dibiarkan totonya sudah selesai. Karena apa saya katakan demikian? Saya berulang-ulang kali memanggil dengan surat rasa hormat kepada orang tua, tetapi mereka tidak datang. Saya tidak mau masalah uang itu anak tahu, selaku kepala sekolah loh. Saya malu kalau anak tahu, karena itu merusak mental mereka. Kita berharap orang tua diskusi dengan sekolah, Bu. Oh ya udah, Ibu sekedar tahu bahwa anaknya ini jangan sampai tahu tentang masalah uang. Ini kan sesuatu yang merusak moral. Selanjutnya, yang kedua, persoalan perilaku hidup masyarakat di Kota Cimahi dan sekitarnya, itu banyak keluarga broken yang ada di sekolah swasta. Saya melakukan pendataan ini. Sedikit yang di negeri, kalau yang suka-suka, misalnya yang punya istri 2, punya suami ini di Bandung, kemudian istrinya di Cimahi, suaminya di Purwakarta, istrinya di Cimahi, atau lebih parah lagi, istrinya di Bandung, orang tuanya di Subang, tinggal dengan neneknya di Cimahi. Ini persoalan yang ada. Karena itu sebenarnya ini perlu di Cimahi itu ada RMP. Yang ketiga, persoalan yang ada memang ekonomi lemah. Saya terus terang melakukan namanya visitasi langsung ke orang tua yang tidak punya kemampuan membayar jasa. Dan saya melihat kalau mereka kontrak dan memang kenyataan hidup mereka, ayo ibu ke sekolah, ayo bapak ke sekolah, mari kita dialog, buat pernyataan saya menjadi orang tidak mampu. Yang selama ini harusnya menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyediakan data bagi mereka untuk diberikan fasilitas ke sekolah-sekolah. Sebenarnya ujung yang keempat adalah bagaimana membangun komunikasi antara masyarakat dengan kita, semua bisa berjalan dengan baik. Ini salah satu contoh persoalan yang kita hadapi. Ada siswa yang masuk di sekolah swasta melalui jalur EKTM. Ya, lewat PPDB. Ini kita harus sepakat semuanya. Setelah masuk di sekolah swasta, SMK Pusti Hubat menerima 37 orang yang melalui jalur EKTM. Tetapi kita sadari, sumbangan EKTM kan cuma 7 orang, Pak. Kita harus sepakat itu. 7 orang. Ini 30, itu akan menjadi masalah baru bagi kita di sekolah swasta. Hanya bisa hati dengan hati nurani, kita bisa memahami semua persoalan ini, sehingga saya pikir bisa dibangun komunikasi yang baik. Orang tua sekali-kali harapan kami, sekolah swasta mungkin, semua kepala sekolah, jangan menggunakan pihak ketiga. Datang sendiri, nggak usah malu. Datang sendiri kita ngobrol bersama. Bisa selesai persoalannya. Asalkan jangan menggunakan LSM lah. Saya juga terus terang, saya pembina wartawan di Jawa Barat. Tapi kan nggak mungkin diadukan masa seorang mantan tentara ini mengkoordinir begini, kan malu Pak Eman. Jadi hal-hal begini sebenarnya intinya di komunikasi. Karena itu saran saya, mari kita perlu untuk duduk bersama ke depan, perlu melakukan sinkronisasi terhadap hal-hal seperti ini, kondisi masyarakat seperti ini. Karena kalau tidak, ini terus sampai kapanpun saya pensiun 5 kali itu tetap menjadi masalah tuh. Harusnya kita melakukan komunikasi yang baik, terutama pemerintah daerah. Di Bandung ada RMP, kita di sini rawan DO-nya nggak ada. Karena itu Pak, ini sebagai curhatan, bagaimana curhatan? Karena kita ini sebagai pemilik tanah air punya tanggung jawab untuk orang-orang yang terlantar, yang sekolah, yang sampai hari ini tidak mendapatkan ijazah. Dan paling terakhir, yang sangat menyakitkan perlu dicatat. Orang tua datang ke sekolah tidak bisa bayar SPP, tapi ibunya giginya dipakai behel. Saya marah itu Pak. Kemarin ini baru terjadi nih uji kom. Ibu tidak bisa membayar uji kom hanya 300.000. Ya kan? Uji kom misalnya nih. Untuk anak-anak kemarin misalnya. Praktek mereka sendiri. Kan untuk mereka sendiri yang praktek. Ditambah dari sekolah kita siapkan bahan. Contohnya begitu tertawa ibunya pakai behel. Sakit hati aku Pak. Ini ibu ini datang pakai motor bagus, pakai gigi behel. Hanya iuran antar teman-temannya 300 tidak bisa. Ini persoalan mindset masyarakat. Tanggung jawab terhadap menyekolahkan anak. Saya menyekolahkan anak dokter, semua habis saya jual. Kecuali diri sendiri. Tapi saya bangga Pak. Karena tanggung jawab Pak Eman. Karena itu baik, kita Pak, tidak hanya gagal untuk menjadi tuan rumah, tapi gagal juga menjadi pemilik tanah di tanahnya sendiri. Terima kasih, selesai Pak. Oke. Terima kasih Pak Kalven curhatannya. Yang penting tadi yang saya tangkap adalah komunikasi ya Pak ya. Dari mulai stakeholder di sekolah dan orang tua. Baik, pimpinan, Pak Kepala Cabang dan Ibu akan
Bapak analis, apakah mau ditanggapi langsung atau ditampung dulu 3 pertanyaan, Pak? Kalian aja. Ditanggapi dulu, Pak Iman. Boleh. Siap, Pak Nanang, silakan. Sok, Pak Nanang. Ya, saya menanggapi ya. Tadinya saya tidak perlu menggulirkan ini di forum karena itu biasanya kami melakukan komunikasi saja gitu Pak. Karena dilematis juga memang untuk swasta hal-hal terkait ijazah. Jadi kita pahami juga. Makanya apalagi di bulan puasa mah tidak perlu menggulirkan permasalahan ini gitu ya Pak Kalpen. Kita bisa berdiskusi, saling japri, teleponan untuk menyelesaikan kasus-kasus penahan ijazah. Dan langkah ini sudah kita lakukan sebenarnya, sudah selalu kita komunikasikan dengan tim kita untuk hal-hal semacam ini. Jadi mohon maaf, kita bisa berkomunikasi lebih intens terkait penahan ijazah. Betul sekali tadi yang dikatakan Pak Kalpen, memang betul kalau untuk kondisi swasta ya seperti itu Pak. Cuma memang ya tidak terlalu saklek maksudnya gitu ya. Tidak terlalu saklek seperti itu, karena memang kan tugas siswa kan sudah belajar gitu. Kalau memang endingnya mau ditahan ijazah, mendingan tidak diluluskan gitu. Ya, itu jadi pertimbangannya deh. Iya, ya kalau memang tidak mau diberi, mereka kan sudah belajar Pak. Kalau tugas mereka sudah menunaikan kewajiban, tetapi kan hak mereka tidak diberikan, lebih baik di DO di pertengahan kalau misalnya, atau tidak diluluskan sekalian daripada dia sudah menunaikan kewajiban tetapi tidak diberikan apa-apa. Atau alternatif lain seperti yang tadi. Artinya kan hubungannya antara orang tua dengan siswa beda gitu ya, hak orang-orang tua. Jadi kalau menuntut tidak ke siswanya. Tuntutan kita ya ke orang tuanya dengan jaminan-jaminan lain, menurut saya bukan hasil yang diidam-idamkan mereka. Itu mungkin ya tidak diperpanjang untuk ini hari di forum ini, menurut saya nanti kita bisa komunikasikan pada kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanang untuk tanggapannya. Baik, kita sepakati dulu Pak Kepala Cabang, mau acara ini sampai 10:30 atau gimana Pak? Karena nanti akan panjang juga. Nah, sekarang mau memasuki Sampai pukul jam 10. 10 cukup Pak. Pukul 10 ya. Ya, untuk penanya berikutnya, izin Pak Kepala Cabang, untuk penanya berikutnya mungkin bisa singkat, padat, dan jelas. Baik, Pak Suparman silakan dari Koordinator Pengawas SMA Kota Bandung, Kota Cimahi, untuk menyampaikan permasalahan dengan padat dan singkat. Terima kasih Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, yang saya hormati Ibu Bapak Analis Kebijakan, yang saya hormati Kasubag Tata Usaha, Ibu Bapak Pengawas SMA, SMK, SLB, Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, termasuk Ibu Bapak Arsiparis, sewilayah Cabang Dinas Wilayah 7. Kemarin barusan saya menyimak tentang laporan peer review. Berbicara tentang laporan peer review, sebenarnya kalau wilayah 7 kan Kota Bandung, Kota Cimahi dari segi internet bagus gitu ya. Kenapa sampai urutan ke-10 gitu. Nah, saya mengusulkan bagaimana ini kan ada guru pengawas, ada guru kepala sekolah. Setidaknya kami kepala sekolah ataupun pengawas sekolah tahu misalkan sekolah binaan saya yang belum melakukan peer review siapa gitu. Kalau hanya sebatas bahwa wilayah 7 masih kurang persentasenya, otomatis ya kami belum tahu sekolah mana saja yang saya bimbing, yang saya bina belum melakukan peer review. Nah, dengan tujuan mudah-mudahan saya selaku pengawas ataupun ibu bapak kepala sekolah yang memantau artinya ibu bapak guru ya untuk melakukan peer review. Itu yang pertama ibu bapak gitu. Yang kedua tentang ini, tentang menarik tentang ijazah ibu bapak ya. Nih, sebelum ke ijazah kan nanti ada belangko ijazah.
kalau dulu ketika ada ujian nasional berbasis komputer ataupun ada EBTANAS, dasarnya keluarnya belangko per sekolah berapa lembar, itu kan dari US1 ya, dari US1. Kan sekarang dengan tidak adanya ujian nasional berbasis komputer diganti dengan ANBK, berdasarkan saya melihat tahun kemarin juga setiap sekolah mengisi Google Form gitu. Nah, pertanyaan saya kan bisa aja data real di lapangan dengan data di Dapodik berbeda gitu. Makanya saya berharap ada semacam ini. Sebelum sekolah melakukan mengisi Google Form atau pernyataan, ya, maka harus ada pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah bahwa belangko yang dikirim ini sejumlah sekian itu betul-betul sesuai real antara di Dapodik dengan di real di lapangan di kelas gitu. Nah itu. Nah terus yang selanjutnya yang berhubungan ijazah, saya melihat supaya jangan sampai terjadi penahanan ijazah, sebaiknya setelah ada pembagian artinya kepada orang tua siswa ataupun kepada siswa, sebaiknya harus ada laporan, bukan laporan tentang penggunaan ijazah, tetapi dari misalkan SMK 8 misalkan atau SMA 8 sejumlah 360. Nah, apakah sudah sampai belum kepada orang tua, kepada siswa? Nah, kalau seandainya sudah sampai ya ada bukti tanda tangannya. Jadi minimal per lembar kelas itu ada gitu, per lembar. Kalau memang ada 8 rombel ada tanda tangannya dengan tujuan biar tahu gitu. Karena saya lihat begini, kalau ditahan ijazah itu kan akan sebenarnya berdampaknya, mohon maaf, bisa ijazah di sekolah bisa terselip di mana, nanti kalau pada saat pengambilan datanya ada di mana bisa hilang gitu. Makanya saya melihat ketika pendataan untuk belangko ijazah juga harus termanage, termasuk juga ketika laporan untuk penggunaan ijazah gitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman. Mungkin akan ditanggapi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Pak. Silakan, Pak. Nggak ada suara ya? Ya, makasih. Makasih Pak Pengawas udah ngasih masukan. Saya kira ini perlu diperhatikan ya, nanti Bu KTO dan rekan-rekan analis proses distribusi belangko yang pasti kita cek dulu ya, betul nggak itu sesuai dengan jumlah itu ya. Ada proses verifikasi dilengkapi dengan daftar siswa dan sebagainya lah. Itu ya, sehingga ijazah yang kita kirim belangkonya biasanya lebih. Yang berikutnya juga harus ada semacam tadi ya, laporan secara berkala tentang distribusi ijazah ke siswa. Jadi tidak menunggu pengaduan, tetapi kita bisa meminta laporan dari tiap sekolah. Bisa jadi ini dalam waktu yang cukup panjang, sehingga laporannya sifatnya berkala ya. Misalkan per bulan, sehingga kita bisa memantau berapa sih ijazah yang masih di sekolah. Kalau jumlahnya terlalu banyak, kita bisa menduga itu ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Sehingga mohon ini menjadi model yang bisa kita lakukan. Nanti Bu KTO dan rekan-rekan di KCD ini menjadi perhatian kita ya. Kemudian juga tadi tentang presensi dan peer review. Di awal saya sudah menyampaikan nanti mulai minggu ini ya, tanggal 6 KCD akan menge-share peringkat capaian tiap sekolah dilampiri dengan daftar ASN-nya. Jadi kalau misalkan SMA Negeri 3 Bandung, misalkan capaian peer review-nya itu 80%, maka tolong lampirkan siapa yang 20%-nya. Sehingga sekolah bisa ngebina yang 20 itu dan tembusan ke pengawas, sehingga pengawas bisa ikut ngecek ya. Dan tanggal 8-nya, maka yang 20% ini kalau tidak mengisi juga, kita akan berikan teguran plus kepala sekolahnya. Itu ya. Kecuali kepala sekolah melaporkan sebelum tanggal 8. Pak, ini udah kita berikan pembinaan. Mana proses pembinaannya? Silakan dilaporkan. Kalau ada pembinaan berarti memang
ASN yang memang tidak taat terhadap ketentuan. Itu ya. Oh, itu menjadi model yang akan kita lakukan mulai bulan ini. Sehingga tanggal 6 kita rilis daftar sekolah, daftar guru per sekolah, dan ASN di sekolah ya. Kemudian dibuat peringkat. Dan tanggal 8, daftar yang tadi yang tidak menyelesaikan tugasnya, diberikan surat teguran. Kalau banyak, nggak usah di-print, Bu. Cukup pakai PDF, dikirim kelompok ke kepala sekolah, biar print masing-masing. Itu ya. Kemudian tadi yang itu ya, yang belangko dan laporan periodik ya, mohon nanti dicatat. Makasih Pak. Terima kasih Pak Kepala Cabang. Mari kita untuk sesi berikutnya Pak, masih ada 3 penanya. Mungkin sesi terakhir ini ada Pak Sudarman dari SLBA Citerep, ada Pak Agung maaf dari SMK 3 Bandung, dan Pak Sucipta punten dari mana Pak Sucipta, saya lupa lagi. SMA 6 Pak. Oh, SMA 6 Pak Sucipta. Ya, Pak Sudarman silakan, gimana kabarnya Pak di Citerep kondisinya? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Eman. Ringkas. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Cabang Dinas yang saya hormati, Bapak Ibu analis dan Ibu Kasubag dan Bapak Ibu peserta rapat pada pagi hari ini. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan, atau ini yang pertama adalah yang berkaitan dengan pengangkatan P3K. Bapak Kepala Cabang yang saya hormati, di Citerep itu mendapatkan formasi 14 orang. Sedangkan yang dari Citerep sendiri itu atau Kota Cimahi itu hanya 4 orang. Selebihnya yang 10 orang itu dari luar kota, Bapak. Jadi ada dari Tasik, ada dari Garut, ada dari Garut, Tasik, dan bahkan ada dari Majalaya yang luar Kota Cimahi. Betul, Pak, tadi itu kalau 3, nggak Pak. salah, Itu gelombang ya, 3. yang gelombang 3 Pak. Ya. Ya. Tadi setelah saya simak tadi dari penjelasan Bapak bahwa ada bisa sistem tukar. Mungkin mohon penjelasan untuk mekanismenya seperti apa, karena memang sudah ada 2 orang guru yang dari Cimahi itu yang diangkat di Tasik dan di Majalengka, Pak. Jadi ini mohon mekanismenya seperti apa sebelum saya nanti memberikan rekomendasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berterima kasih dalam program IMAM tadi, infak masal aktualisasi Masaki, itu diantaranya di samping nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah atau para siswa menyalurkan di yang terdekat, tadi ada alokasi yang kira-kira nanti untuk SLB, terutama Citerep yang memang ada penyelenggaraan asramanya. Ini saya terima kasih sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti amal baik dari Bapak Ibu mendapatkan balasan yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Karena memang saya sampaikan pada Pak Kepala Cabang bahwa peserta didik di Citerep itu ada 219, itu sekitar yang 40 orang khusus tunanetra itu memang di asrama. Dan selama ini memang secara rutin operasional penyelenggaraan asrama hanya mengandalkan dari para donasi. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan 2 permasalahan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarman sudah menyampaikan 2 pokok permasalahan, yaitu P3K dan penyaluran untuk program infak atau IMAM. Maka apa Kepala Cabang mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya nanti kalau sudah keluar SK dari kementerian, maka itu sudah final. Apapun bunyinya, isinya, tempatnya, orangnya, clear, tidak boleh dipermasalahkan. Tetapi sebelum masuk ke sana, sebelum SK turun, kita akan mengusulkan redistribusi. Itu upaya kita ya. Tetapi harus cepat, karena ini waktunya mepet, hanya hari ini. Jadi nanti kalau di SLB Citerep ada orang Tasik, kemudian dari SLB Citerep juga pindah ke Tasik, ajukan aja tukeran.
orang Tasiknya balik ke Tasik, orang Citerep balik ke Citerep, gitu ya. Itu cara yang efektif ya. Jadi misalkan dari SMB Citerep ditempatkan di Tasik, dan Citerep menerima orang Tasik, aju kode itu kurang. Itu ya sederhananya begitu ya. Itu sederhananya ya. Mumpung SH-nya belum turun, itu baru usaha kita. Mudah-mudahan itu disetujui oleh kementerian. Itu maksudnya Pak. Tapi kalau SK sudah turun, itu sudah perintah. Kita tinggal melakukan apapun isinya, mau berem koneng orangnya, ya udah clear. Itu kita terima. Itu Pak ya. Kemudian yang tadi yang Imam mau nanti rekan-rekan analis per ini ya per jenjangnya baik SMA SMK tolong digalang agar sebagian dari imam itu bisa masuk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita yang betul-betul sangat membutuhkan. Terima kasih ya. Ya, siap Pak. Ya, keren Pak. Terima kasih Pak Kepala Cabang. Yang selanjutnya Pak Agung dari SMK 3 Cimahi, maaf SMK 3 Bandung. Silakan Pak, mohon maaf dengan singkat dan padat gitu. Terima kasih Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kacadis beserta jajarannya, Bapak Ibu pengawas, rekan-rekan semuanya. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena kegiatan ini khususnya untuk ASN ini masuk ke aktivitas TRK, sehingga selain foto kegiatan maka kita diminta untuk dokumen. Sehingga mohon notul dari kegiatan ini bisa di-share ke kami supaya untuk bukti kegiatan. Yang kedua, terkait dengan penanganan ijazah Bapak, ya mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena kelulusan sekarang dimajukan, ya, yang biasanya di bulan Juni, ini di bulan Mei, dan mudah-mudahan belangko ijazah juga secepatnya bisa diterima. Permasalahannya kalau dulu, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan perpisahan atau pengelepasan siswa kelas 12, ini mereka menerima itu mapnya map kosong, ya, karena apa? Ijazah memang belum ada. Ya, yang mudah-mudahan dengan kondisi saat ini pengumuman dimajukan, belangko ijazah lebih awal, sehingga ketika dilaksanakan perpisahan atau pengelepasan siswa kelas 12, ini 100% semuanya harus terbagikan seperti itu Pak. Yang ketiga, terkait dengan imam tadi, saya sangat mendukung ya bahwa selain digunakan untuk di internal sekolah, ini sebagian juga digunakan, disalurkan ke teman-teman atau di wilayah yang membutuhkan, maksudnya ya seperti di SLB Citerep seperti tadi ya. Tetapi Bapak Ibu ini juga perlu bantuan, yaitu Irma Jabar itu nanti tanggal 16 itu akan mengadakan kegiatan di Masjid Al Jabar, dan mereka juga akan berbagi ke para fakir miskin di sana, ya, karena Masjid Al Jabar sendiri juga berada di wilayah KCD 7, sehingga selayaknya ada sebagian dari yang didapatkan dari imam tersebut untuk disalurkan ke Irma Jabar seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dengan MKKS yang lainnya untuk menyampaikan nomor rekening yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berinfak ke Irma Jabar, ya, supaya bisa digunakan untuk berbagi di Masjid Al Jabar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung atas berbagai tiga pokok informasi. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bapak Kepala Cabang untuk bisa menanggapi ataupun dari para analis. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon Pak Agung, saya Pak Agung. Tinggal ditindaklanjuti ya, kita semua ya. Baik. Bu Jujur mungkin ada tambahan? Itu Pak Eman, nanti kita tinggal mengatur bagian. Jadi ingat ke sana ke sini. Terima kasih, makasih Pak Agung udah mengingatkan. Siap, hatur nuhun Pak Bu Yuyut. Berikutnya dari Pak Sucipta, mungkin ini jadi pertanyaan atau sharing session terakhir ya, menjelang pukul 10. Silakan Pak Sucipta. Waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Pak KCD, ini mengenai relokasi atau redistribusi P3K.
terus terang kami agak sulit untuk diusulkan atau tidak, ya, karena begini posisinya Pak. Di bulan September ini guru matematika itu memang akan ada yang pensiun 1 Pak di bulan September. Gitu. Nah sekarang kedatangan P3K 3, ya, sehingga jika nanti di bulan September Pak itu pensiun, ya, maka P3K itu akan bisa masuk semua, tapi dengan 24 jam Pak. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ada SK, Pak ya, ada SK nih, berapa lama sekarang ini, atau sebelum pensiun nih yang itu, nggak akan kebagian jam, Pak. Atau kalau paling mungkin hanya 12 jam di dalam tataran 24. Gitu. Nah, jadi kami agak bingung apakah nggak apa-apa kalau P3K hanya 12 jam, ya matematika ini untuk saat ini, nanti apabila di bulan September itu sudah pensiun, maka akan bisa kebagian 24 jam. Atau misalkan diusulkan saja 1 orang P3K untuk didistribusi ke sekolah lain, sehingga nanti apabila September ada yang pensiun, itu sisa guru matematika dengan P3K yang ada bisa 30 jaman. Nah, jadi kami bingung, ya memang kasihan juga apabila dipindah beliau ke sekolah lain. Tetapi apabila sekarang bertahan di sini, saat ini hanya 12 jam, Pak. Gitu. Nah, bisa 24 jam apabila nanti di bulan September pensiun PNS yang ada di sini 1 orang. Itu yang kami bingung. Itu mungkin Pak sementara Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak, kita ceritanya sekarang aja Pak ya. Kalau kita di bulan September nanti ada kiriman P3K baru Pak. Jadi yang pensiun juga ada kali-kali yang baru ya. Jadi kita ngobrolnya sekarang aja. Jadi kalau sekarang dapat 12 jam, ini sekarang ke September itu setengah tahun. Sehingga sangat merugikan Pak. Untuk itu beliau kita usulkan aja untuk ditempatkan di tempat yang lain yang sekarang membutuhkan guru. Karena faktanya kan banyak sekolah kita yang butuh guru. Itu Pak ya. Jadi kalau bulan September mah kayak lakannya lah. Karena di bulan itu kita ada kiriman P3K gelombang 4. Itu Pak ya. Ya, jadi ajukan saja di SMA 6 kelebihan guru ya Pak ya. Iya. Ya, makasih Pak. Baik, Ibu Bapak, seiring dengan terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang, mungkin saya di sini akan menyimpulkan dari hasil pertemuan rapat kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, dari mulai pertama pendistribusian ijazah, lalu terakhir yang berikutnya PR review dan pendistribusian infak sodako yang melalui program IMAM. Itu adalah program prioritas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 sesuai tadi kesepakatan dan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas. Saya yang bertugas di sini selaku moderator, Eman Sulaiman, menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan dan kehilafan. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini dapat menjadi ataupun penyemangat kita dalam melaksanakan pekerjaan selanjutnya. Untuk itu, rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadikan amal ibadah dan berguna bagi kita dalam melaksanakan pekerjaan. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 yang sudah hadir, Bapak Ibu analis kebijakan yang sudah hadir, Ibu Kepala Kasubag Tata Usaha, dan para hadirin, Ibu Bapak Kepala Sekolah, analis Asiparis, maaf, dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link notulen nanti akan disampaikan melalui grup WA. Terima kasih.